Ceklongan sewu, Pak. Ceklongan sewu. Ceklongan sewu. Iya, Karena iya, sebagai ceklongan itu kan lobang, Pak. Iya, Jadi lobang. saking banyaknya lobang yang ada Iya. di jalan itu, Iya. jadi menganalogikannya sebagai ceklongan sewu. Nggih. Sebenarnya apakah ceklongan sewu itu tadi atau lobang itu termasuk juga kategori kerusakan dini? Terus Iya, iya. sebenarnya apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerusakan dini pada struktur perkerasan jalan itu sendiri, Pak? Nggih, nggih. Begini, Iya, Cak GJ, Nggih. sebelumnya matur suwun. Nggih. Saya diberi kesempatan untuk bisa Nggih. hadir bersama konco-konco GJ. GJ, konco GJ ya. Konco GJ. GJ itu Gatensi Jatim, Pak. Alhamdulillah. Ini saya perlu tahu nih, Mas. Nggih. Cak GJ. Nggih. Nggih, nah, kembali ke apa yang ditanyakan tadi sehubungan dengan fenomena yang sedang viral, istilah-istilah terkait di musim rendeng ini, Pak. Nggih. Cak GJ. Nah, sebelumnya mungkin saya bisa memberikan keterangan Nggih. atau penjelasan terkait dengan apa itu kerusakan dini, Cak Nggih, GJ. betul. Dan ini kayaknya sudah menjadi fenomena Nggih. di sekitar kita. Mm-mm. Nah, kerusakan dini ini yang dimaksud itu adalah merupakan kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan Mm-mm. yang waktunya jauh lebih singkat Hmm. daripada umur rencananya. Berarti belum melampaui umur rencana Wah, sudah rusak dahulu. Sudah lubang Lubang banyak. dulu. Nggih. Nah, Ini kayaknya makanan empuk BPK wartawan Nah, dan sebagainya ini. tentu Nggih, termasuk mungkin para apa ya, wartawan. Nggih. Ada berita. Iya. Nah, misalnya biasanya terjadi perkerasan itu yang direncanakan kan dalam desain pasti ada umur rencana. Umur rencana, betul. Nah, betul. 10 tahun misalnya. Namun pada kenyataannya yang terjadi sudah rusak hanya tidak sampai 2 tahun sudah Mm-mm. jeglong-jeglong. Ceklongan sewu tadi. Nah, istilah yang terkait dengan apa yang disampaikan Cak GJ tadi, jeglongan sewu itu sebenarnya hanya akibat daripada kerusakan dini tadi. Dini, Ya, iya. jadi itu Cak GJ yang terkait dengan apa kerusakan dini. Mm-mm. Jadi perkerasan yang rusak sebelum umur rencananya. Mm-mm. Nah, jeglongan sewu itu yang istilahnya sedang viral di masyarakat kita, janjane ya akibatnya. Akibatnya saja. aja. Terus lantas apa penyebab kerusakan dini itu sendiri, Pak? Nah, makin seru ini. Nggih. Cak GJ. Jadi saya perlu cerita terkait dengan apa ini fenomena Nggih. kerusakan jalan ini, Cak GJ. Nah, bahwa permasalahan kerusakan jalan ini muncul mungkin sudah agak lama, Cak GJ. Nggih. Agak lama, ya sekitar tahun 80-an demikian. Mm-mm. Nah, pada saat itu ketika muncul kerusakan di mana-mana di negara kita ini, pemerintah negara kita akhirnya merubah tuh kebijakannya. Mm-mm. Semula implementasi di lapangan menggunakan aspal konkret, Mm-mm. laston ya dalam Laston. bahasa kita. Mm-mm. Nah, laston itu produknya Amerika. US. Nah, itu rubah menjadi HRS campuran aspal atau hot rod seat. Nah, miliknya British. British. Nah, Nggih. Nah, kenapa demikian? Mereka beranggapan bahwa proses kejadiannya kerusakan dini itu diakibatkan oleh negara kita yang beriklim Iklim tropis tropis. itu. Ada proses aging proses yang penuaan aspal. Betul, Nah, karena panas itu, maka dengan dalih itu HRS yang kadar aspalnya lebih tinggi daripada AC tadi, itu menjadi pilihan akhirnya. Nah, namun apa kenyataannya? Ya masih muncul tetap muncul kerusakan jalan. Padahal sebenarnya aspal lebih banyak itu belum tentu juga bagus ya, Pak. Belum tentu menjadi jaminan untuk Iya. menjamin tentang stabilitas perkerasannya. Iya. Nah, di samping itu, ketika merubah dari AC ke HRS tadi, hot rolled seat itu, Nggih. pemerintah juga
ada kebijakan. Makanya dulu ada tanaman pohon asam itu di tepi jalan-jalan itu. Oh. Nah, tujuannya menghambat proses ejeng tadi, ejeng proses tadi, Mengurangi, mereduksi panas itu langsung ke perkerasan permukaan jalan itu. Ya tadi kembali lagi itu tidak begitu berarti. Iya. Kerusakan masih tetap saja muncul. Nah bahkan apa ini kerusakan jalan yang di mana-mana ini akhirnya pemerintah dengan para pakar melakukan beberapa penelitian dan riset. Nah, sehingga akhirnya sesuai dengan hasil penelitian para pakar diantaranya oleh Pak Indra Surya itu, yang kebetulan Profesor dari ITS Pak ya? Suaminya Prof. Nur Endah. Beliau guru saya Pak. Cak GL. Saya juga sempat ngangsu juga. Alhamdulillah. Beliaunya. Nah akhirnya beliau menyampaikan bahwa ada 6 penyebab kerusakan dini jalan itu. Yang pertama, kesalahan dalam metode penentuan tebal lapisan perkerasan. Jadi beliau menganggap ada miss di situ, ada kesalahan. Kemudian yang kedua, kesalahan pada perencanaan beban lalu lintas. Yang ketiga, kesalahan dalam penentuan batas stabilitas massal bagi perkerasan jalan yang dilewati kendaraan berat. Jalan yang dilewati kendaraan berat ini itu jalan-jalan arteri itu, jalan yang melayani semua macam kendaraan, mulai kendaraan ringan sampai kendaraan kelas berat itu. Nah itu yang syaratnya masih kurang. Nah, yang keempat, akibat adanya muatan kendaraan berat yang berlebihan atau overload itu. Ya sering kita lihat kayak orang bawa bahan bekas, barang bekas itu kan sampai tinggi, bahkan sampai kena kabel. Betul. Di samping itu para pengusaha kendaraan niaga ini, persewaan usaha itu, penjelengan lihat ya Gil, sasis kendaraan truk itu kan koyoknya tambah didawak-dawak. Iya Pak. Tidak sesuai standar lagi tuh. Iya. Kadang Pak truknya itu kan ada malah ditambah panjang. Dipanjangin. Kalau dump truk itu ditambah tinggi juga itu. Itu salah satu ya Pak. Salah satu menjadi penyebab overload itu. Yang kelima, masalah stabilitas tanah pada badan jalan atau tanah sakribnya, pondasi perkerasan jalan dan tanah dasarnya. Dan yang terakhir, ya kembali tadi hujan-hujan ini. Air hujan itu yang menjadi salah satu. Memang air itu juga kalau terus menerus itu juga menyakitkan. Betul. Bikin mengikis dikit jadi lubang. Dan perkerasan kita kan dominan aspal. Nah, aspal itu anti bermusuhan sama air. Musuhnya air. Nah, itu masalahnya. Berarti dari 6 faktor penyebab kerusakan dini tadi, mungkin ini kan penjelasan singkatnya betul, Pak. Bisa dijelaskan lebih mungkin satu persatu aja dari saya coba yang pertama terkait dengan kesalahan dalam proses desain perencanaan itu. Nah itu begini ceritanya, bahwa kalau para konsultan desainer pasti paham ini. Bahwa di buku lampiran panduan perencanaan Bina Marga itu, PO itu, dalam proses desain tebal perkerasan itu, merancang tebal lapis perkerasan itu ada 3 lapis. Ada lapis permukaan, atau lapisan aus, yang ditulis biasanya di 1 notasinya. Ini bahasa teknis ya. Yang penting di lapisan permukaan aus itu aja yang kita paham. Betul. Ya di lapis kedua ada lapisan pondasi atas atau base course itu. Nah, kalau dalam bahasa kita sering disingkat LPA. Nah, di bawahnya ada LPB, lapis penetrasi bawah. Mereka punya notasi itu. Nah, di dalam mendesain 3 lapis itu Bina Marga itu menggunakan satu persamaan. Lah, persamaannya panjang ini. Saya cuma cerita saja. Yang jelas ada 3 variabel yang dicari itu. Lapis aus, LPA, D2, LPA, D3, LPB. Nah, ini kalau dalam sebuah persamaan atau rumus, nah, kalau ada 3 variabel yang belum diketahui, kangelan ngitungnya. Cara penyelesaian aljabar. Mungkin daripada kita kangelan tadi, sedikit ada
minuman. Harus ada kopinya biar gak kangelan Pak ini Pak. Boleh. Monggo, Mas. Setuju. Alhamdulillah. Jadi ini sambil kita ngopi Nggih. tadi Pak. Iya. Di sini juga muknya ini kan ada logonya kita. Nanti kita kalau nggak sampai tampil dimarahi sama sponsornya. Siap. Mungkin masih di awal ini bisa Nggih. ditampilkan. Boleh. Nah, ini kan ada Atur suwun Cak Rio. ini kan ada logo Gatensi sama Nggih, Gapensi nggih, Pak nggih. yang menaungi kita. Iya, sponsorship. Sponsorship utama. Nggih. Monggo Pak kalau sambil Nggih, diminum, cuman nggih. masih panas Nggih. kayaknya. Ya. Nggih, monggo dilanjut Saya tadi. lanjut lagi. Nggih. Nah, Kesulitan karena- mencari. kesulitan akhirnya. Akhirnya Bina Marga membolehkan dari 3 variabel yang belum diketahui tadi, 2 yang diizinkan menggunakan tebal minimum Minimum. akhirnya, sesuai yang Untuk disyaratkan. mempermudah tadi. perhitungan Iya, dalam desain. Heeh. Nah, Jadi standar minimum untuk yang untuk masuk kebersamaan Ah, tadi, tadi. sehingga akhirnya bisa ketemu lapis pondasi bawah, D3 tadi, D3. sehingga D1, D2, D3 akhirnya ketemu. Cuman yang 2 variabel pertama ditentukan sudah dengan ditentukan yang minimal tadi. iya, melalui penentuan dengan tebal Minimal. Lah, justru ini di sinilah. Berarti titik beratnya cuma mencari D3. Iya. Yang Nggih, notabene nggih, adalah nggih, lapis pondasi bawah pondasi tadi. bawah. Nah, Oh. penentuan dengan tebal minimum itu tidak selalu cocok real dengan Iya, kebutuhannya sesungguhnya. kebutuhan. Justru lebih kecil harusnya. Heeh. Yang seharusnya lebih tebal. Lebih tebal lagi. Nggih. Nah, itulah salah satu maka Soalnya yang diambil kan tadi nggih, minimum. minimumnya. Minimum Nggih. tadi. Ya. Nah, kalau di perkuliahan saya bisa menjelaskan panjang ini, Iya. Cak GL. Bukan kalau di Kita sini aja intinya aja, ya, Pak. intinya itu intinya. Jadi pengambilan tebal minimum itu dianggap itu adalah satu kesalahan karena juga. itu tidak cocok, tidak sesuai dengan kebutuhan yang Kebutuhan yang sesungguhnya. sesungguhnya. Nggih, Pak. Cak Gizi. Gitu. Nggih. Terus jadi ingat waktu ikut pelajarannya Prof. Prof Uul. Nggih. Terus Alhamdulillah. mengenai penyebab yang kedua, Nggih, mungkin yang berikutnya ya, terkait berikutnya. dengan beban Nggih. lalu lintas. Nah, Nggih. ini sebenarnya memang nyambung dengan tidak cocoknya kebutuhan tebal minimum Tebal tadi minimum dengan yang tadi. sesungguhnya. Nggih. Nah, bahwasanya di metodenya Bina Marga yang analisa komponen tadi itu, Ah, Bina Marga juga sudah mengeluarkan standar kendaraan nggih. sesuai dengan perencanaannya. Perencanaannya. Nah, waktu itu standar standar Bina Marga, Bina Marga. itu hanya masih ada 6 jenis truk standar. Oh ya. Nah, ya, kalau masyarakat sekarang ada truk engkel itu Engkel, yang iya. banyak kecil, yang untuk ngangkut tebu Cuman, itu loh. iya. Nah, ada truk dump truck itu, truk gandeng, truk yang aksnya double. Iya. Nah, ada 6 itu yang standarnya Bina Marga. Padahal yang beredar di lapangan Sudah macam-macam macam-macam, sekarang. Pak. Nah, itu. Nah, sehingga dengan adanya muatan dengan jenis truknya yang sudah berbeda, kemudian muatannya overload, surveinya nyun sewu kurang hanya iya, LHR. Ya, jadilah kurang detail, kurang Nggih. akhirnya ya itu tadi. Bebannya menjadi tidak real karena bebannya masih beban standar. Berdasarkan truk standarnya yang cuma 6 tadi Iya. itu, yang beredar kan lebih dari itu. Iya. Macam-macam sekarang truk Sudah itu. jenisnya bertambah. Nah, Terus dari yang standar itu sendiri bebannya juga tidak sesuai, tidak sesuai hitungan. dengan standarnya. Yang tadi kayak tebu bawa sampai nyangkut di kabel. Iya, itu kan iya. otomatis sudah bebannya malah berbeda, overload banget itu, ya. Jadi intinya memang dengan variasi truk yang lebih bervariasi, sedangkan dasar standar perencanaannya masih minim, maka yang terjadi desainnya menjadi tidak real. Tidak real. Betul. Bebannya tidak real. Nah, oleh karena itu yang tadi itu dirancang umur rencana 10 tahun karena Iya. beban yang lewat melampaui dari beban standarnya. Iya. Yang ada biasanya kan truk itu ada standar beban kir itu, Iya, betul, daya betul. angkut, bermuatan, Iya. macam sekian lah.
itu terlampaui semua. Beban sumbu itu ya. Bahkan hasil survei dari para pakar sudah bisa menyatakan bahwa memang truk-truk yang sedang beredar di jalan, insya Allah sudah banyak yang berlebihan muatannya. Nah, bahkan sudah ada penelitian nih membandingkan antara beban standar, beban hasil survei WIM, survei berat tadi itu, weight in motion. Nah, berdasarkan survei itu di beberapa ruas jalan di Jawa Timur, itu perbandingannya antara beban yang berjalan, real berjalan dengan beban standarnya itu perbandingannya 4 lebih dibanding satu. Jadi kan ini menyatakan hampir 4 kali lipatnya dari betul. beban normalnya. Luar biasa. Beban yang berjalan dengan beban standar yang dijadikan syarat dalam perhitungan desain tadi itu. Nah. Analoginya beban hidupku tidak seberat beban jalan ini, Pak. 4 kali lipatnya, Pak. Iya, lebih dari 4 kali. Jadi curhat ini, Pak, saya, Pak. Baik. Mungkin itu secara singkat penjelasan yang poin yang kedua. Ini kita masuk poin yang ketiga. Maksud dari kesalahan dalam penentuan batas stabilitas marsal bagi lalu lintas kendaraan berat. Itu penjelasannya seperti apa? Mungkin bisa sedikit dijelaskan stabilitas marsal itu apa? Siapa sih marsal itu? Baik, Cak Gece. Kalau melihat namanya ini bukan dari Indonesia. Marsal dari Amerika sana. Jadi yang terkait dengan stabilitas marsal ini memang suatu pengujian terhadap campuran aspal di dalam menerima beban kendaraan yang akan melintas. Itu yang pakai lempar-lempar. Saya pernah kejepit itu, Pak. Jadi campuran aspal yang sudah digoreng itu dengan persentase berapa aspalnya ditumbuk dipadatkan bolak-balik kemudian diuji dengan satu alat. Uji marsal. Ingatnya karena kejepit tangan saya itu karena itu. Kena tumbukannya. Nah, terkait dengan lalu lintas kendaraan berat itu biasanya jalan-jalan arteri GL. Tadi yang saya katakan jalan arteri itu memang melayani hampir semua jenis kendaraan, dari yang ringan sampai kendaraan berat. Nah, stabilitas di standar perencanaan itu sudah ada, termasuk oleh Bina Marga, baik oleh ASTO. Nah, di British pun juga ada, bahwa British itu menyatakan bahwa standar minimal stabilitas marsal itu untuk lalu lintas berat itu 840 kg. Sebenarnya berarti sudah dihitungkan sama ASTO sama British. Sudah standar kan. Idealnya itu sekian. Minimal segitu. Sedangkan menurut ASTO lebih rendah 80 kg. Gitu. 680 kg untuk ASTO. Nah, Bina Marga biasanya mengacu yang miliknya British 840 kg. Nah, syarat minimal tersebut sungguhnya hanya cocok bagi kendaraan berat yang bermuatan normal. Normal itu artinya sesuai kirnya itu. Nah, kenyataannya padahal ini sebenarnya Bina Marga sudah mengacu pada yang lebih berat. Tapi ternyata persoalan di lapangan lebih berat lagi. Masalahnya itu. Jadi standar marsal itu stabilitas marsal 840 kg itu hanya untuk kendaraan berat yang bermuatan normal sesuai kir. Nah, namun kenyataan di lapangan sudah banyak yang melampaui itu, overload tadi itu. Nah, biasanya mereka sopir-sopir itu ketika mengangkut muatannya yang overload tadi itu, tekanan bannya yang biasanya itu standar 80 PSI roda itu. Yang semula truk standar itu dengan as standar itu yang muatannya 8 sampai 10 ton itu bisa dimuati lebih dari. Mungkin Mas Rio bisa ditampilkan yang standar tekanan ban pertama. Nah, kita bisa melihat di situ. Yang gambar roda sebelah kiri itu kalau muatannya normal. Posisi rodanya tidak kempes. Yang ada panah hijau. Yang hijau itu. Nah, umumnya yang overload itu dengan tekanan yang sama, standarnya kan 80 PSI, tekanan roda bannya truk itu.
karena muatannya overload menjadi kempes. Dikiranya karena kurang angin oleh sopirnya. Iya. Tapi sebenarnya itu adalah karena overload tadi. Maka terus dipompa lagi. Jadi lebih dikeraskan. Lebih dari 80 kilo PSI tadi itu. Itu akhirnya yang kalau kita menganalogikan dipijet sama telapak, betul, diganti dengan pijet sama jari gini. Jadi walaupun sama-sama tekanannya akhirnya lebih terasa sakit yang pakai jari tadi. Betul Cak GL. Jadi pada saat normal muatannya yang sebelah kiri itu rodanya bannya masih agak-agak empuk begitu. Iya, jadi terhadap perkerasan ya relatif tidak ada masalah. Iya. Tapi yang overload dengan tekanan roda yang sedemikian keras, wah tos. Iya. Ibaratnya seorang perempuan yang pakai sepatu hak tinggi. Udah sepatu hak tinggi jalan di atas permukaan yang agak getas, lembek. Ya sudah blus begitu. Nah, itulah itu yang bikin rusak. Nah, akhirnya dari data itu hasil penelitian tentang muatan kendaraan berat yang overload, akhirnya para pakar mensyaratkan tuh di Indonesia tidak lagi 840 kg tuh standar Marshallnya. Kenapa? Karena muatannya overload, rodanya dikasih tekanan yang melampaui standarnya, yang jadi keras sekali, maka syarat SM standar Marshallnya menjadi seperti yang ada tabel itu. Jadi kalau dipompa mayoritas antara 100 sampai 120 ya standarnya itu naik, tidak lagi 840 kg menjadi di atas itu. Nah, ini yang dimaksud dengan penyebab yang tadi standar masalah yang Cuman gini Pak, kalau kita melihat kasus overload dan sebagainya, cuman sering kita dengar ya mungkin di dunia ekspedisi kan dituntut untuk bisa mengangkut sebanyak-banyaknya mungkin, tapi dengan biaya yang semurah mungkin. Ujung-ujungnya itu tadi baknya diperpanjang, dipertinggi. Nah, kaitannya kan kembali lagi ke masalah ekonomi. Kaitannya dengan ini apa Pak? Mungkin bisa. Betul. Ini yang persoalan yang ketiga tadi ya, terkait dengan muatan tadi. Nah, memang benar secara tidak langsung berhubungan dengan profit ini. Bagi pengusaha kendaraan niaga itu. Nah, namun di sisi yang lain justru berdampak buruk, terutama bagi perkerasan. Si pengusaha oke saja, nek iso nambah muatannya tambah ke, pendapatan saya bisa naik tuh. Tapi di sisi yang lain, nah dampaknya cukup buruk terhadap perkerasan jalan kita yang tadi standar SM-nya masih di bawah itu. Nah ini juga mengutip dari hasil penelitiannya Prof. Indra Surya, ada di beberapa ruas jalan di Jawa Timur itu, nah memang ditemukan tuh bahwa kendaraan-kendaraan yang melintas itu sudah banyak yang overload. Bahkan muatannya melampaui dari muatan sesuai yang ada di kirnya itu. Jadi sangat sulit mencari kendaraan yang bermuatan normal ya. Betul. Kebanyakan malah overload semua. Nah, kalau itu diberlakukan sebenarnya kan kendaraan yang berjalan truk berat itu kan ketika melintas di satu jalan ada jembatan timbang, pasti masuk tuh. Harusnya gitu. Masuk, ditimbang tuh, overload. Bayangkan kalau ini diterapkan, yang overload harus menurunkan muatannya. Berapa? Apa itu? Debhut harus membangun gudang di situ. Karena menurunkan muatan dari itu luar biasa sangat banyak. Nah, saking banyaknya yang tapi untuk menyingkat waktu mungkin menurunkan salam tempelnya. Akhirnya tetap lanjut. Itu yang jadi permasalahan ya. Masalahnya di situ. Mungkin Mas Rio bisa nampilkan yang slide berikutnya buat contoh terkait hasil temuan temuan dari Prof. Indra Surya. Nah ini di yang sebelah kiri ini sebuah truk 3 as gitu ya. 3 as. Nah ini muatannya sirtu. Nah, bisa dilihat di daya angkutnya itu cuma berapa itu. Nah 10 sekian ribu.
ditambah 3 orang katakanlah per orang beratnya 60 kilo katakanlah 180. Nah itu dijumlahkan itu daya angkutnya. Kemudian setelah dilakukan uji dengan WIM, maka itu itu muncul bebannya itu. As depannya 7 sekian ton, as belakangnya yang pertama 15,7 ton, roda atau as belakang sendiri 15. Nah, bayangkan itu sudah 2,65 kali dari muatan yang ternyata muatannya melampaui apa yang sudah disyaratkan. Hampir 3 kali lipatnya. Hampir 3 kali lipatnya. Nah, ini ada temuan lagi itu. Gambar truk yang sebelah kanan itu. Perkerasan baru selesai dilapis, truk mulai bermuatan berlebihan lewat di situ, ya sudah blus gitu. Apalagi itu muatannya pasir sirtu. Okay. Itu betul. Berat jenisnya udah sangat. Ini kalau tidak salah di sebelum masuk kampus ITS ini, CGL, Jalan Kertajaya, yang mau masuk bundaran ini. Bundaran ITS itu. Okay. Alhamdulillah. Ya ini dampak dari tadi. Di sisi yang lain pengusaha untung kalau muatannya. Tapi di sisi yang lain aspek perkerasan berdampak buruk. Karena muatannya overload tadi. Ya dampaknya terhadap perkerasan pasti menyebabkan kerusakan-kerusakan. Betul. Mungkin ada slide lainnya, ada gambar-gambar lah. Ini juga sama ini. Nah, jadi ini ada suatu jalan yang habis dilewati oleh truk berat membawa muatan. Sekali lewat meletot mas jalannya. Ambles itu dan lain sebagainya. Yang sebelah kanan ini juga begitu. Ini termasuk mungkin salah satunya dari unsur air tadi. Akhirnya ada lubang, kena lewat dilintasi oleh kendaraan terutama kendaraan berat, maka material agregatnya lepas biasanya mas. Akhirnya muncullah lubang-lubang dan sebagainya. Terus ini Pak, di daerah asal saya Malang itu, terutama yang bagian selatan itu, sering sekali jalannya juga rusak. Artinya kan karena entah itu peruntukannya yang salah perencanaan tadi atau muatannya yang overload. Tapi masyarakat sana sering bilang karena daerah situ karena banyak sekali tanah gerak. Tanah gerak. Betul. Kan, entah itu tanahnya bergerak nyamping kanan kiri saya kurang tahu. Bergoyang. Atau mungkin ada penjelasan dari Pak Iwan sekaligus nanti solusinya seperti apa kalau memang benar tanah gerak itu. Betul Mas. Dan kita sering mendengar memang istilah tanah gerak itu. Dalam bahasa teknis yang disebut dengan swelling soil. Gitu. Tanah gerak. Nah, tanah gerak ini tanah yang memang berjenis yang sangat sensitif terhadap pengaruh kadar air. Nah, biasanya tanah ini jenisnya adalah tanah clay, tanah lempung. Kalau di Jombang itu daerah utaranya Sungai Berantas. Nah, itu seperti Lamongan termasuk rentetan itu. Jadi mulai Jombang utara Sungai Berantas itu jalannya enggak pernah bener tanah gerak kata. Makanya ada yang sering bergelombang gitu. Nah, itu persoalan di jenis tanahnya akibat adanya pengaruh air tadi itu. Nah, kuncinya sebenarnya ketika subgrade-nya adalah tanah yang sensitif tadi terhadap air, maka ya dalam istilah di lapangan itu harus dijinakkan dulu tuh. Gitu. Supaya stabil anunya. Jadi perlu pembentukan tim penjinak tanah. Iya, betul. Badan penjinak tanah. Badan jalan supaya badan jalannya menjadi stabil. Nah, ini kita pasti juga pernah melihat kondisi seperti yang ada di gambar di sini. Ada pohon-pohon yang miring gitu. Ya, pohon yang miring di tepi jalan itu. Ini adalah merupakan tanda bahwa stabilitas daripada badan jalannya memang sedang ada masalah. Jadi ini mungkin terjadi pergerakan tanah bawahnya. Betul. Jadi kan tidak stabil itu tanahnya bergerak. Terus di atas ditambahi terus akibat beban tanahnya tidak stabil, badan jalannya maka apa istilahnya melotot. Melotot. Makanya terus pada miring itu pohon-pohonnya itu.
terdorong ke samping. Sampai ke akar-akarnya. Nah, sketsa yang di sebelah kanan itu, ya, itu dampak daripada ketidakstabilan badan jalan tadi itu. Maka gitu, potensi yang akan muncul adalah longsor tadi itu. Apalagi kendaraan beratnya muatannya berlebihan, ya, wis double jadinya. Oke. Mungkin itu yang untuk poin ke-5 dan ini poin yang terakhir Pak yang kayaknya agak asik atau seru untuk dibahas ini ya. Ini mungkin yang masalah tadi yang jeglongan sewu tadi, terutama mungkin dikaitkan dengan air hujan dan sebagainya dan ini. Itu pasti karena lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat penyebabnya ini. Bisa dijelaskan lagi Pak? Baik Cak GL. Nah, kejadian di lapangan Cak GJ Pak. Oh iya, ini guru ngopi gimana? Guru ngopi monggo. Sambil ngopi. Enggak apa-apa Pak. Ngopi dulu ya? Iya, sambil ngopi. Kecekluk malian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sambil kue juga enggak apa-apa Pak. Nggih Cak GJ. Kembali Cak GJ. Nah, kejadian di lapangan bahwa kita tahu sebagian besar kerusakan jalan itu terjadi di musim hujan. Makanya munculnya istilah jeglongan sewu tadi kan mesinnya pas hujan. Pas hujan itu yang pertama. Kemudian pada dasarnya perencanaan subgrid maupun subbis itu kan biasanya pengujiannya ketika diuji di lab kan direndam sebenarnya. Namun rendamannya kan paling 24 jam. 24 jam. Nah, terus-menerus. Terus-menerus. Karena untuk mendapatkan kondisi yang terjelek sebenarnya, maka diuji akhirnya muncul CBR. Nah, biarpun pada saat tidak hujan, pada bagian jalan yang rusak hampir selalu ditemui genangan air juga di bawahnya sebenarnya. Ketika memang curah hujan tinggi, seringkali muka air tanah itu kan naik biasanya Cak GJ. Nah, sehingga biasanya juga muncul genangan di bawah. Nah, kemudian kita kan sudah bukan melihat, bahkan merasakan pengaspalan overlay itu kan. Wes ket zaman kala bendu. Zaman londo jare wong biyen. Bahkan wis tebalnya ya mungkin bisa jadi kalau sejak zaman dulu sampai sekarang itu ya lebih lah 1 meter gitu. Tapi yo si panggah rusak jalannya itu. Nah, ini kondisi yang berlaku. Dan situasi ini, fenomena ini tidak hanya berlaku di jalan perkerasan lentur, tapi juga berlaku di perkara rigid juga. Nah, oleh karena itu dengan adanya munculnya genangan air di perkerasan itu akibat curah hujan yang tinggi tadi itu, justru itu memang menjadi penyebab awal daripada kerusakan jalan itu. Nah, walaupun sebenarnya ada rembesan di lapisan permukaan, nah, yang saya katakan awal tadi, ketika sudah mulai merembes ke lapisan aus tadi, kan sudah masuk tuh kendaraan lewat, Mas. Nah, air kalau kena beban itu kan kayak ditekan begitu. Situ lewat, longgar lagi, lewat lagi. Sering kopyok lah, akhirnya lama-lama kan terbuka, lepas merotol. Muncullah potholes itu atau lubang tadi itu. Nah, itu lubang di mana terjadi, makanya terjadinya di musim hujan tadi, karena munculnya air yang masuk ke dalam lapisan perkerasan jalan itu. Nah, dengan demikian maka akhirnya solusinya priye nek segini. Nah, solusinya piye? Namun kita bisa lihat gambar itu dulu lah. Itu sudah lumayan agak parah ini. Sampai bisa buat kolam pancing ini, Pak. Bahkan kalau di Jombang sana sering masyarakat itu jengkel ditanduri pisang. Sampai berbuah sudah. Dan ditangani terus. Betul. Karena sudah malah ada yang YouTuber itu buat renang foto-foto ya, Pak. Masyarakat kita itu. Tapi itu soal bentuk ekspresif ya dari suatu istilahnya bentuk protes kepada para stakeholder, penyikapan regulator yang untuk
segera menangani ini itu, sebenarnya kan semacam itu. Bentuk kasih sayang berarti ini Pak ya. Sebenarnya begitu. Ya, ini genangan lah, ini air ini ya awal masalah bagi perkerasan jalan itu. Nah ini potoles tadi. Potoles tadi. Ceklongan tadi itu. Nah ini kalau kendaraan melintas di sini ya lumayan Pak, peleknya bisa melengkung ini. Iya. Nah, terus yang kanan ini di dalam kampus. Iya, ini kalau tidak salah di kampus ITS ini jalan menuju ke Perumdos ini. Padahal kampus ya Pak, masih ada genangan-genangan. Iya. Tapi memang kampus ITS dulu kan asalnya dari rawa Pak ya. Jadi sebenarnya sudah kemajuan kalau rawanya dari yang segitu lebar jadi yang kecil ini. Genangannya menjadi terbatas. Ya, ini di sana ini. Nah, sama meskipun di paving ketika ada genangan yang cukup lama itu juga menjadi masalah terhadap kondisi perkerasan dalam bentuk paving ini. Betul. Nah, solusinya akhirnya ini karena tadi rendamannya lama, akhirnya dengan demikian tanah itu menjadi lunak. Nah, wis lunak ya sudah, beban yang lewat overload, daya dukung tanahnya jadi otomatis turun. Otomatis jalannya jadi gelombang, ada deformasi dan lain sebagainya. Nah, alternatif solusinya walaupun seringkali kan memang lapisan bis atau subbis itu memang materialnya kan memang sudah material yang bisa dilewati sebenarnya, karena perkerasan itu kan tidak hanya sebagai penyebar beban akibat kendaraan yang lewat, dia juga harus bisa berfungsi sebagai drainase ketika air hujan turun. Nah, demikian pula pemilihan material untuk lapisan pondasi itu, viskos itu, makanya kan dari batu pecah. Iya, betul. Nah, itu memang desainnya dia bisa mengalirkan sebenarnya. Masih ada rongga. Ada rongga untuk mengalirkan. Namun kalau hanya dipasang istilahnya wong Jawa lek-lekan, ada kemungkinan masih tanah yang di bawahnya atau subgrid itu bisa naik ke atas sehingga menutupi rongga-rongga dari pondasi tadi. Nah, sehingga genangan itu tidak mengalir, justru malah ngendon di situ. Nah, itulah awal dari kerusakan. Nah, maka solusinya adalah dipasang lapisan penguat dari bahan geotekstil antara subgrid lapisan base tadi, lapisan pondasi dari bahan geotekstil. Dia di samping sebagai lapisan penguat, dia sebagai filter dari naiknya mineral-mineral air tanah yang akan naik ke atas ketika ada genangan air tadi. Nah, sehingga itu menjadi salah satu solusi yang dengan nama konsepnya draining base course. Jadi lapisan pondasi yang berfungsi menjadi drainase ketika ada genangan air tadi. Ya, jadi intinya itu solusinya dipasang geotekstil terutama pada lapisan pondasi dan subgrid. Kalau di gambar ini kebetulan rigid ini Mas. Nah, di bawah rigid sebelum lapisan pondasi itu juga dikasih satu lembaran plastik atau yang disebut dengan geomembran itu. Yang warna hijau. Yang biru. Yang biru ya. Nah, kemudian di bawahnya base course agregat B itu, nah, ada warna hijau itu dipasang geotekstil non-woven. Non-woven itu air masih bisa naik tuh airnya, tapi mineral yang lembut-lembut aja nggak bisa naik. Nah, karena mineral yang naik menutupi rongga-rongga itu justru nanti lapisan pondasinya nggak bisa bersebagai drainase. Nah, harapannya itu jadi bisa mengalirkan air ke area di samping-samping sehingga mengurangi genangan yang ada di bawah lapisan perkerasan. Nah, kalau lama kan jadi empuk itu. Saya kira itu. Ini kalau saya lihat dari sini materialnya Pak ya, kalau yang di lapis atas dan lapis tengah atau base tadi itu kan idealnya digunakan geomembran PVC tebal 0,25 mm. Kalau yang bawah geotekstil dengan penjelasan dari jenengan tadi semacam itu. Ini saya ada sedikit pertanyaan. Kalau yang sekarang kan
seringkali kita lihat pelebaran terutama yang mungkin yang kelihatan ya. Pelebaran kan dibikin cor beton dulu, baru nanti dilapis aspal. Tapi pada lapis bawahnya kan pakai plastik gitu Pak ya. Saya termasuk golongan yang masih mempertanyakan ini. Mempertanyakan ini. Betul. Fungsinya plastik itu sebenarnya buat apa? Kalau saya lihat dia misalkan dianggap untuk lapisan seperti jenengan tadi, kok tipis banget. Artinya kan masih ada kemungkinan itu pecah, bocor, akhirnya air ke bawah. Terus kalau yang saya tahu dulu kan sebelum kita bikin pengecoran kan ada pasir, lapis pasir. Nah, tujuannya untuk meneruskan gaya untuk segala arah. Pasirnya semacam itu. Dengan ditutupi plastik berarti kan ada pengurangan fungsi itu. Ada yang terhambat. Iya, kalau menurut saya itu yang pertama. Terus yang kedua, misal itu dianggap suatu lapisan yang lurus seperti ini ya, dilapisi plastik. Terus kita ngecor di atasnya, apakah ada malah nggak ada kemungkinan slab atau pergeseran karena permukaannya jadi licin dengan yang bawahnya ya kan. Betul. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Dari instansi terkait merekomendasikan untuk dipasang plastik itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Mungkin jenengan bisa sedikit membantu baik. Pertanyaan saya. Sekedar saja Mas. Terkait dengan penggunaan, mestinya kan itu sebagai lapis penguat tadi ya. Iya, kalau penguat mungkin tebal PVC itu masih masuk lah. Kenyataannya memang geotekstil ini lumayan ada nilainya, mahal. Masalahnya itu. Betul. Sehingga mungkin salah satu pertimbangannya hanya itu. Mungkin dugaan kita itu ya. Dengan pertimbangan ini berharga, ada nilainya itu. Kalau dengan pengadaan menggunakan bahan geosintetik ini menjadi ada biaya tambahan, akhirnya digunakan plastik tadi. Nah, cuman itu tadi konsekuensinya ada yang terhambat, padahal lapisan di bawah perkerasan itu kan harus bisa menjadi lapisan drainate tadi lah ya itu. Ketika itu tertutup ya oke, mineral enggak bisa naik. Tapi airnya enggak bisa justru masih ngantong di dalam itu ya, justru itu yang dihindari ya mestinya. Karena kalau terlalu lama menggenangin subgrade-nya menjadi lunak. Nah, kalau sudah lunak, CBR-nya otomatis turun. Kalau sudah turun, ya sudah lama deformasi. Nah, itu. Ya itu memang. Saya tidak tahu rekomendasinya siapa. Tapi kan karena kita ini juga sebagai sisi kontraktor ya. Jadi artinya apa yang menjadi spek ya harus dijalankan di RKS itu Cuman sebenarnya kalau kita berbasic teknik seperti jenengan gini kan punya tanggung jawab moral untuk memberikan masukan. Ini apa fungsinya? Tapi kalau sejauh masih dispekkan diharuskan untuk dipasang ya berarti kan kita harus mengikuti. Cuman ya secara fungsi sebenarnya kalau memang difungsikan sebagai geotekstil tadi atau geomembran tadi ya harusnya lebih tebal karena memang saya pernah melihat kalau untuk terutama jalan tol mungkin atau itu kan ada dilatasi. Nah, di dilatasi sendiri itu kan juga ada join PVC itu yang bentuknya juga untuk menghambat air tadi juga sama. Betul. Tapi pasti tebel atau harus seperti talang gitu ya. Nah, kalau ini kok tipis ya. Jadi dan itu tidak tahan juga sebenarnya. Jadi bertanya-tanya saya. Tidak tahan lama. Jadi kena rendam, istilahnya kena dipendem. Terus kan aus juga itu, hancur itu. Yang plastik berapa mikron gitu. Terus ini lagi, Pak. Kalau kita kembali ke bahasan yang awal-awal tadi ya. Kalau kita melihat susah-susah Asto, British itu repot-repot uji lab dan sebagainya sampai muncul parameter-parameter idealnya bikin jalan. Masuk Indonesia sudah
modifikasi. Nanti pelaksanaan sudah perubahan lagi. Nah, kira-kira dari sisi jenengan sebagai dari akademisi, kalau saya praktisi, kira langkah yang terbaik untuk Indonesia itu seperti apa, Pak? Kalau melihat kok seperti ini. Seperti ini. Kalau kita mau bongkar ulang terus gitu kan juga susah. Anggarannya terbatas sekali. Kadang malah ya ini terkait klise lagi ya, masalah klise anggaran, balik lagi ke anggaran. Kita melihat orang instansi atau mungkin dikontrakkan berarti pemborong. Loh kok gini sih penanganannya. Tapi mau apa lagi itu yang diharuskan dikontrak, dispekkan seperti itu. Tapi ya kembali lagi kalau kita karena sudah punya bekal teknik kan jadi bingung sendiri. Penanganannya kok gini, anggaran ini seperti ini. Nanti ujung-ujungnya kita lagi yang disalahkan. Ya mohon maaf ini sedikit curhat kan. Memang selama ini sering dalam tanda kutip menjadi kambing hitam. Pelaksana pangan itu. Walaupun sebenarnya tidak semuanya benar. Karena kita tahu bahwa kontraktor pun juga diawasi. Betul. Ada pengawas. Ada kontrak dan lain sebagainya. Jadi untuk berbuat yang aneh-aneh itu rasanya kok mestinya sulit. Dan lain sebagainya. Yang pertama. Kemudian terkait dengan seperti yang dengan Cak Giji Cak Giji, Pak. Biar enggak salah kutip lagi. Sebut. Bagaimana sebaiknya? Ya kalau dari sisi teknis ya sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan spek itu. Betul. Sebisa mungkin diupayakan sesuai dengan spek itu. Nah, kondisi-kondisi di lapangan juga sama. Kita sesuaikan tuh. Nah, kondisinya seperti apa, kemudian strateginya yang harus dilaksanakan seperti apa. Kita sesuaikan dengan kondisional. Bahasanya kondisional. Kita orang teknik ini kan ilmu rekayasa, Pak ya. Bagaimana bisanya? Ini dalam artian yang bagus artinya kan kita bagaimana ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Mau ideal abot. Berat. Apalagi mereka nge-labnya di Amerika, satunya lagi di Inggris sana. Belum tentu cocok juga di Indonesia. Betul. Karena itu kondisional ya sudah minimal sesuai dengan spek ya, walaupun itu spek yang minimal. Bisa dilaksanakan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, saya kira itu. Dan mungkin bagi stakeholder yang terkait terhadap jalan ini juga diharapkan andilnya, Pak ya. Semacam itu tadi overload tadi. Berarti kita harus Dishub mungkin atau DLAJ ikut mengawasi, meregulasikan. Termasuk begini, dulu bahkan ada usulan dari para pakar itu. Kan overload itu sudah tidak bisa dilarang lagi. Gak iso dianu. Karena masyarakat juga ingin hidup dalam tanda kutip dari kegiatan dia sewa kendaraan niaga itu. Artinya ya sudah biarkan berarti overload, tapi harus disesuaikan lagi standar-standar perencanaannya. Standarnya diperkuat atau gimana? Menyesuaikan tadi itu. Makanya survei daripada untuk desain perencanaan jalan raya itu semula kan hanya survei LHR tuh, Mas. Ditambah dengan WIM itu. Tapi masalahnya balik lagi, ya masalah klasik lagi. Anggaran lagi. WIM itu enggak murah masalahnya. Itu persoalannya. Jadi kadang saya berpikirnya apakah gini ya bangsa Indonesia itu ya. Saya akhirnya berarti dianggap aja lah ini ciri khasnya bangsa kita semacam itu. Suka yang modif-modif itu. Tapi insya Allah tetap kita optimis, Pak. Optimis. Ke depan pasti akan mengarah ke sana insya Allah. Mungkin Mas Satrio ada para konco GJ bisa mulai berinteraksi dengan kita. Kita buka seksi interaksi atau tanya jawab, bisa dikirimkan di admin Zoom. Sambil menunggu, Pak, ini kita
ngomong-ngomong sedikit juga. Boleh. Ya, akhirnya ke ujung-ujungnya kan curhat juga. boleh. Nah, kalau melihat tadi, misalkan sejauh mana kita merubahnya, artinya kalau tadi indikasinya kan berarti memperkuat standarnya tadi dari. Nah, implementasinya di lapangan realnya nanti seperti apa Pak? Apakah jalan-jalan yang sudah itu dikupas ulang atau gimana mungkin? Kalau itu pekerjaan besar lagi. Besar lagi. Ya paling tidak kalau ada penanganan yang lubang-lubang tadi iya. Ya kita selesaikan akar masalahnya kan jelas sudah bahwa salah satunya adalah air. Nah, sistem drainasenya ini kita lihat apakah di samping-samping jalan kita ini sudah ada tuh saluran drainase. Iya. Terus kondisinya bagaimana? Iya. Nah, itu aja yang minimal yang bisa diselesaikan. Intinya air jangan sampai tergenang di jalan. Harus tuntas. Harus selesai. Jalannya bikin dulu apa Pak? Punggung sapi, geger sapi ya. Istilahnya geger welut. Geger welut ya. Jadi memang perkerasan itu kan kita lihat kasat mata koyoke leter, datar. Iya. Padahal itu ada kemiringan melintang. Itu yang pertama. Jadi saluran drainasenya kita lihat. Ada ndak? Dan memang kondisinya harus ada mestinya. Terutama di jalan-jalan untuk lalu lintas berat tadi. Iya, betul. Harus punya saluran drainase. Dan kondisinya bagaimana? Iya, tersumbat kakek sampai. Nah, masalahnya kan di masyarakat kita ya nyun sewu ya toh. Iya. Negara kita ini ada istilah negara semua tempat adalah tempat sampah. Iya. Masalahnya kalau di mana mata memandang, dimanapun kita buang sampah seenaknya ya. Nah, itu sampah-sampah kita bersihkan. Iya, betul. Tidak hanya sampah sebenarnya, termasuk ketika musim hujan rumput-rumput itu kan sering sekali tumbuh di sepanjang saluran itu. Iya. Ini kan menjadi hambatan. Jadi, air tidak bisa masuk ke drainase, betul, masih tertahan menggenang di situ. Rumput tadi. Jadi kita lihat penyebab genangan itu dari mana. Minimal itu yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan konsep usulan solusi tadi itu bahwa perkerasan itu harus menjadi salah satu lapisan drainase tadi itu. Airnya harus kita lancarkan supaya tidak menggenang di perkerasan. Terus ini lagi Pak mengenai pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan yang sistem spot-spot itu, nah ya kan, kan paling ya kembali lagi ke keterbatasan anggaran tadi ya. Ini lubangnya itu aja dibetulin. Secara teknis kira-kira gimana Pak? Bahwa jalan itu kan mestinya didesain. Salah satunya ada yang namanya unsur kenyamanan ya. Rasanya yang ini yang tidak diperhatikan. Iya. Serasa naik kuda. Akhirnya muncullah elevasi yang tidak sama dengan permukaan yang lama itu. Akhirnya berenjol. Waduh, saya juga merasakan itu. Jadi para nyensewu pekerja yang nambal itu pun ya seakan-akan tidak di briefing sebelumnya bahwa harusnya begini. Permukaannya mestinya harus selevel dengan jalan yang lama itu. Sehingga yang terjadi ya itu tadi seperti naik kuda katanya. Terus ini lagi Pak. Penanganannya kan juga kalau menurut saya ada yang mengganjal di hati. Lobang-lobang itu kalau dulu saya dapat pekerjaan tutup lobang itu kan lobang yang rusak dibersihkan dari kotoran dan sebagainya sampai bersih langsung ditempel. Tapi kalau sekarang kan begitu rusak dikotak dulu. Kasih dipakai circle gitu kan. Nah, kalau saya pribadi leveling dari aspal yang lama sama yang rusak itu kan jadi ada penurunan yang tegak lurus ya. Nah, itu kan kalau misalkan kena tekanan untuk atau mungkin misalnya ada tambalan proses menyatunya kan juga ada sisi yang terpotong gitu. Iya betul. Bener enggak sih Bang menurut saya kan itu. Daripada kalau misalkan dibiarkan yang lama tinggal dibersihkan dan permukaannya kasar. Nah,
itu juga menurun secara landai. Begitu ditumpangi sama yang material baru kan lebih ceket kalau menurut bahasa Jawanya. Seperti kita kalau pengecoran kan misalkan nggak bisa sehari itu jadi kan dihentikan. Nah dihentikan pun nggak harus lurus gini kan, harus bergelombang menurun gitu. Nah kira-kira kalau semacam itu bener apa enggak sih kan Pak kalau saya? Tapi itu yang dispekkan sama memang begitu instansi ya terkait. Jadi lubang di circle dulu, dipotong pakai itu sampai kotak sesuai dengan volume, nah baru ditambah. Kalau saya pikir itu perhitungan volumenya biar jelas. Tadi ada circle-nya juga. Salah satunya itu. Salah satunya gitu. Tapi kalau dari sisi merekatnya antara campuran yang lama, aspal yang lama sama aspal yang baru, saya rasa kayaknya kurang merekat kalau menurut saya. Sepanjang suhu pada saat penghamparan itu, penuangan campuran yang baru itu sesuai dengan speknya suhunya kan ratusan derajat itu, masih mungkin bisa nempel ya. Tapi kalau suhunya di bawah itu memang tidak nempel itu, Mas. Nah ya itu tidak nempel. Nah yang terjadi kan sering itu masalahnya. Nah, kita tahu bahwa para pekerja penambal jalan itu kan cuma pakai kendaraan apa itu pick-up itu saja lah Pak. Mungkin panas pada waktu dari begitu sampai ujung yang sebelah sana sudah dingin. Masalahnya suhu pada saat dia menuangkan ke jalan itu sudah relatif di bawah dari suhu idealnya. Makanya kadang-kala ketika proyek-proyek jalan overlay itu di jalan kan seringkali di Jombang itu yang saya tak pernah tahu pas musim udan, Mas. Iya. Musim udan, jalan yang mau diambal kan akhirnya basah tuh. Basah. Akhirnya truk nunggu tuh. Iya. Nunggu kering. Lah ini suhunya sudah turun. Tapi Simalakama juga kita paksakan digelar juga. Situ sudah masih ada air. Nggak bisa merekat juga. Itu. Ya itulah kondisi Indonesia yang ada di lapangan yang kita hadapi. Ya, ini Pak sudah ada beberapa yang masuk. Yang pertama dari Pak Jan Peter Paung Lumban Gaul. Saya Jan Peter izin bertanya. Siap. Apa semua untuk perkerasan jalan raya ini harus kondisi tanah dasar atau subgrade harus baik? Untuk daya dukung tanah pada pembebanan kendaraan. Tapi banyak juga jalan tidak ada saluran di pinggir jalan. Terima kasih Pak. Baik. Sebenarnya sudah dibahas tadi ya. Tapi tidak apa-apa Pak, untuk memperjelas. Apa semua perkerasan jalan harus kondisi tanah dasar subgrade harus baik. Daya dukung tanah pembebanan Apakah harus baik? Harus baik. Nah itu relatif Pak. Ini ceritanya sebenarnya panjang ini. Kalau di kampus satu SKS sendiri. Jadi begini, intinya bahwa subgrade itu harus memiliki CBR. Daya dukung yang mumpuni. Harus ada pengujian. Pengujian. Kemudian subgrade harus punya subgrade, harus ada uji CBR. Perkerasan juga punya standar CBR sendiri. Sekarang begini simulasinya, kalau tanah dasarnya jelek daya dukungnya, supaya stabil seringkali harus diperkuat perkerasannya. Kita perbaiki. Diperkerasannya. Kita yang memikirkan. Betul. Gitu ya. Jadi artinya kalaupun kondisinya jelek, ya sudah enggak apa-apa. Tapi itu konsekuensinya mahal jadi konstruksinya. Iya betul. Sebaliknya, kalau CBR-nya bagus, daya dukungnya bagus dengan melakukan improve misalnya, dikasih distabilisasi lah, entah dipadatkan, entah dengan kimia cara stabilisasinya, dengan CBR-nya menjadi naik daya dukungnya, konsekuensinya kualitas CBR maksudnya bisa turun. Kalau semula harus A, dia turun C atau B lah, sudah masuk itu untuk yang base sama lapisan alasnya tadi. Betul. Jadi kalau pertanyaannya Pak Jimmy tadi, apakah harus baik? Idealnya begitu. Namun tidak semuanya bisa mencapai baik itu, karena banyak faktor tadi, kendala anggaran dan lain sebagainya. Teman itu membawa konsekuensi. Kalau ini dibiarkan jelek, tidak terlalu baik, konsekuensinya lapisan atasnya harus baik. Kualitasnya itu. Intinya itu. Kembali ke tadi ya, D1, D2, D3. Parameternya harus terpenuhi semua. Kalau D3 jelek berarti D2, D1 harus mendukung.
Kalau D3 sudah bagus, D2 ada sama D1-nya tinggal. Betul. Kemudian mengikuti. Satu lagi, Cak GC ya. Cak GC, Pak. Hampir salah lagi saya. Ada lagi cara yang untuk memperkecil tegangan akibat yang ditimbulkan oleh kendaraan. Yaitu memainkan ketebalan. Ketebalan lapis perkerasan. Ya, yang mana yang harus tebal untuk mengurangi, bukan mengurangi nih. Istilahnya kalau orang ngangkat beban itu, mikul beban, seringkali naik gotong royong itu kan jadi lebih ringan. Beban yang harus digotong. Demikian pula perkerasan ini. Untuk memperkecil tegangan yang ditimbulkan oleh lalu lintas di atasnya, seringkali mempertebal lapisan pondasinya. Kalau minimalnya katakanlah 20 cm. Digedein nih. Kenapa kok lapisan pondasinya yang harus dipertebal? Karena harganya murah. Lebih murah daripada yang atas. Aus itu. Aspal yang mahal. Daripada cuman batu. Betul. Kan lebih murah batu. Itu juga salah satu strategi di dalam desain sebenarnya. Tapi kalau yang pertanyaannya tadi Pak Jimmy terkait dengan subgrid harus bagus, memang idealnya begitu. Kalau tidak apa-apa, tapi modifikasi atasnya perlu perbaikan di atasnya. Bisa dengan mempertebal lapisan pondasinya. Ya, kalau semulanya 20 tinggi kan 40. Tapi dicocokkan lagi, anggarannya cukup kan. Ada volumenya masalahnya. Itu perencana yang memikirkan ya Pak ya. Dinamikanya ilmu rekayasa ya di situ. Kita yang mengkondisikan agar itu bisa selesai. terlaksana. Terus yang ada lagi. Tadi saluran banyak juga jalan tidak ada saluran. Nah itu di pinggir jalan. Sebenarnya kalau memang terpaksa tidak ada. Iya. Ya solusinya seperti yang tadi salah satu untuk menangani masalah air tadi. Iya. Ya harus diberi lapisan yang drain tadi drain untuk menjaga subgridnya supaya tidak melunak terlalu lama oleh itu. Kalau terpaksa tidak ada apa itu saluran drainasenya. Tapi biasanya yang tidak ada saluran drainase itu biasanya jalan-jalan desa biasanya. Kalau jalan-jalan arteri rasanya kok tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Pasti ada. Kalau arteri biasanya kan sudah melalui perencanaan memang ya. Apalagi kayak jalan-jalan di dalam perumahan. Itu yang skala perumahan itu pasti sudah dipikirkan sampai drainasenya. Iya. Jadi itu. Terus masih ada lagi, Pak? Ada. Untuk yang kedua dari Pak Edi Purba, untuk merawat secara tidak langsung jalan, apakah aturan untuk pengguna jalan diketatkan, Pak? Misalnya terkait truk yang overload tidak boleh lewat. Tenaga ahli yang diikutkan dalam tender harus siap diaudit karena harus bertanggung jawab dengan profesinya. Masa pemeliharaan penyedia jasa harus plot tenaga kerja yang standby serta alat dan bahan. Tapi intinya yang atas mungkin Pak pertanyaannya ya. Iya. Ini bagus pertanyaannya. Iya. Jangan berat ini menurut saya, berat ini sampai ada audit barang ini. Iya. Kita menyikapi yang harus ada aturan bagi pengguna jalan. Sebenarnya sudah aturan, Pak. Seperti kita lihat ada rambu kalau kita masuk di jalan itu kan ada rambu 5T. Tapi persoalannya sering itu tidak dianggap dengan jalan nyusewu ya. Tidak apa-apa ya ini. Iya, melempar korek api itu ya. Nah, iya. Ya tadi lo bukan menurunkan bebannya tapi menurunkan salam tempelnya tadi. Nah, itu masalahnya. Sebenarnya aturan sudah dibuat oleh pemerintah dengan memasang rambu-rambu lintas 2 ton. Artinya bahwa kendaraan yang boleh melintas di situ kapasitas maksimum 2 ton. 5 ton juga begitu. Dan jalan juga sudah ada rambunya tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu kan konsekuensinya terhadap kendaraan yang lewat. Masalahnya nyun sewu para penegak. Terus kebutuhan dari masyarakat kita sendiri juga masih tinggi terkait seperti ekonomi tadi Pak ya. Kalau kan jadi kayak susah adanya jalan hanya itu artinya
Kecuali kalau misalkan ada alternatif lain, kita bisa mengarahkan ke situ. Tapi kalau memang hanya itu, terus kita tidak diperbolehkan lewat kan juga. Ekonominya jadi tersendat juga. Betul. Jadi ya itulah fenomena yang sedang terjadi di Indonesia, Pak. Tapi bagaimanapun juga bangsa kita juga. Artinya kita harus tetap bangga. Dan optimis, mudah-mudahan ke depan semakin bisa diperbaiki kondisinya. Mungkin masih ada lagi? Satu lagi, Jadi untuk yang selanjutnya mungkin nanti bisa dijawab secara offline sama Pak. Pak. Mau dari Pak Onteh Rohmat, mau tanya Pak, bagaimana pemanfaatan beton porus untuk jalan di Indonesia? Ini agak melenceng, enggak apa-apa Pak ya? Beton porus. Beton yang berpori. Iya. Sebenarnya ini kan kita tadi kan jalan aspal ini. Iya. Kalau mungkin berkenan enggak apa-apa atau beton porus untuk jalan perbaikan kerusakan dini jalan. Kemudian apakah beton porus bisa digunakan untuk perbaikan kerusakan dini pada jalan? Bisa iya, bisa tidak. Iya. Melihat kelas jalannya. Kondisional, kondisi sikonnya. Kelas jalan. Kalau porusnya mungkin masih masuk tuh dalam rangka bahwa lapisan perkerasan harus menjadi lapisan drainase tadi, drainage tadi. Tapi persoalannya apakah beton porus itu memenuhi syarat kekuatannya terkait dengan menahan beban klasifikasi jalan sendiri. Betul. Apakah itu hanya cukup untuk jalan lingkungan kekuatannya? Apakah memungkinkan ditaruh di jalan arteri dan sebagainya? Itu masih perlu perlu dikaji lagi. Tapi secara material bisa. Cuma tinggal kecocokannya di mana dia. Beton porus tadi. Ya mungkin beton porus sendiri juga ada kekuatannya sendiri, betonnya. Dia ada klasifikasi kuat betonnya sendiri juga. Nah, itu yang nanti mempengaruhi dia bisa ditaruh di mana ya Pak ya? Jadi kalaupun itu misalkan di jalan arteri, maka beton porus harus diuji dulu. Dia masuk dalam kuat tekan berapa tuh? Masuk mutu berapa dia? Mungkin bisa. Mungkin bisa jadi. Cuma persoalannya yang perlu dipastikan bahwa harus ikatannya harus mungkin nih dengan yang lama dengan yang lama. Betul. Terus terkait dengan porus sendiri, berarti kan memungkinkan air masuk, terutama pada di lapisan pondasi itu. Akhirnya pondasinya juga harus ada penyikapan sendiri juga. Kalau ini tadi kan ada membran tadi, geomembran, geotekstil dan sebagainya itu salah satu penyikapan terhadap air tadi yang mengalirkan air yang terlanjur tergenang di dalam itu. Artinya memikirkan air itu dibawa kemana dia. Nah, kalau di lapisan surface atau aus itu memang sebenarnya tidak boleh ada air sampai masuk itu. Karena aspal masalahnya. Aspal itu. Di rigid pun juga demikian. Besinya itu kan rawan korosif juga. Jadi memang retak itu sesuatu yang berdampak cukup. Masih ada lagi? Bagus saya kira pertanyaannya. Sementara itu dulu, nanti untuk selanjutnya bisa dijawab secara offline. Ini ya, ada lagi. Satu lagi. Satu lagi. Selamat siang Bapak. Izin bertanya Pak. Saya sempat membaca artikel tentang aspal plastik yang dikembangkan oleh Dr. Vasudevan di India. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kekuatan aspal tersebut? Apakah memungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia? Alhamdulillah. Baik, Mas Hilal Iqlidin, mahasiswa saya ini. Terima kasih. Baik. Ini dapat poin lebih nanti Pak. Iya. Jadi memang ini satu perkembangan teknologi baru terkait dengan teknologi aspal. Cuma di Indonesia rasanya belum begitu familiar. Familiar terkait dengan aspal itu. Memang jika memang secara mineral, secara kekuatan mineral menyamai paling tidak sama dengan aspal-aspal yang sekarang kita gunakan, ya saya kira tidak ada masalah itu. Cuma masalahnya di Indonesia itu belum familiar tadi. Uji-uji, kajian-kajian terkait dengan itu rasanya memang belum. Tapi ini suatu penemuan, inovasi baru saya kira di bidang. Mengingat bahwa aspal kita, kalau selama ini aspal kita kan dominan dari SDA itu tuh. Yang sudah umum digunakan adalah limbah daripada
minyak bumi itu. SDA lama-kelamaan akan habis ya. Nah, ini penemuan baru, inovasi baru sebenarnya. Cuma di Indonesia sekarang memang belum familiar dan kajian tentang itu masih belum ada. Itu sebenarnya lembaga-lembaga penelitian seperti ASTO, British dan sebagainya itu sudah memberikan parameter-parameter Jadi sejauh ada material baru itu selama bisa memenuhi atau mirip dengan parameter-parameter tadi juga saya kira bisa digunakan. Termasuk kayak titik leleh, titik beku, viskositas dan sebagainya. Selama itu masih mirip mendekati sama. Saya kira masih bisa dipakai. Cuma masalahnya kan belum umum di Indonesia. Belum umum. Sehingga belum. Tapi ini inovasi baru. Inovasi baru. Perlu juga mengingat bahwa material dasar aspal kita kan dari SDA tadi. Sumber daya alam itu lama-lama akan punah habis. Sehingga perlu ada inovasi baru terkait dengan. Nah, Indonesia sendiri di samping mengandalkan aspal minyak bumi, Asmin itu kan sebenarnya kita punya SDA yang cukup besar, cuma belum tereksplor. Betul. Asbuton itu. Aspal Pulau Buton. Cuma sampai sekarang kan belum optimal itu pemanfaatannya itu. Kalau saya lihat kayaknya mungkin proses teknologi bikin aspalnya sehingga kadang masih kalah dengan merek yang lain atau sebenarnya kalau dari sisi materialnya sendiri kan sama-sama aspalnya apalagi itu sumber daya alam kita sendiri. Betul. Mungkin misalkan ada teknologi yang membuat ini bisa lebih bersaing dengan pasti dipakai itu. Sepertinya di negara kita penguasaan teknologi untuk mengolah asbuton. Kan asbuton itu kan dari alam. Alam. Masih bercampur dengan material yang lain, ada tanah, ada pasir. Sehingga kan harus dikeluarkan dari itu sehingga menjadi pemurniannya itu. Nah, teknologi itu yang kita belum kuasai. Dan itu salah satu yang sedang digagas oleh Prof. Indra Surya sebenarnya terkait dengan asbuton itu. Mungkin kita mengundang mahasiswa-mahasiswanya Pak Iwan untuk meneruskan ide-ide ini tadi. Mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillah. Saya rasa dari panjang lebar ini tadi, saya sedikit mau membuat kesimpulan Pak. Mungkin dari tadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah masalah mahasiswa saya ini. Ini ya. sering berkumpul nonton bersama, nonton bareng, nobar. Halo, Pak Sili dan teman-teman ya, sehat selalu. Pak ditandai Pak 4 wajah itu Pak. Nanti dapat A+. boleh insyaallah ya. Saya bantu untuk dapat nilai bagus adik-adik ya. Insyaallah. Nanti berapa persen buat saya ya. Jadi kesimpulannya mungkin tadi yang pertama adalah masalah air hujan yang menggenang pada badan jalan itu adalah suatu permasalahan tersendiri. Terus masalah kestabilan pada badan jalan dan jalan di posisi subgrade-nya. Terus muatan kendaraan berat yang berlebihan atau overload tadi. Termasuk kesalahan pada manual pekerjaan yang menentukan SM tadi, masalah tadi, dan kesalahan pada pedoman perencanaan perkerasannya. Saya kira itu. Mungkin ke depan ini sebatas kita wacana, artinya dari regulator ya siapa tahu mungkin ada yang melihat acara ini bisa meneruskan ini pada stakeholder terkait sehingga bisa ada perubahan yang lebih baik pada negara kita ini, bangsa kita ini. Terus saya tambahkan Cak Geci terkait dengan overload tadi. Bahwa sebenarnya ada usulan sejak dulu ini. Salah satunya Prof. Indra itu. Saat zaman saya kuliah dulu, bahkan beliau mengusulkan begini. Ketika overload yang sudah bisa dibendung itu, sebenarnya pemerintah harus melakukan subsidi terhadap kendaraan-kendaraan berat yang beroda lebih dari 3 as itu. Gitu. Salah satu usulan. Tapi sudah zaman tempo dulu. Ya tetap nanti itu. Kan harus ada kajian. Jadi harapannya dengan adanya subsidi untuk kendaraan berat itu,
maka para pengusaha jasa kendaraan niaga tadi itu seperti itu tidak membeli yang truk engkel-engkel itu, yang asnya double-double atau triple itu. Kenapa? Itu akan berdampak mengecilkan tegangan yang terjadi akibat muatan yang overload tadi itu. Ya, itu salah satu. Sebenarnya biarpun pick up ataupun kendaraan yang besar beroda banyak, selama dia sesuai dengan aturan bebannya itu masih belum bermasalah ya. Iya, betul. Yang bermasalah itu sudah pick up tapi bebannya melebihi 3 kali lipat, 4 kali. Itu malah sangat sangat ke aspal itu sangat menunjuk sekali. Seperti kalau Mbak Mia pakai sepatu yang tinggi tadi ya. Blus begitu. Jadi kesalahan itu tidak mutlak pada truk yang beroda banyak, tapi roda pick up sendiri sebenarnya juga bermasalah kalau dia memang overloadnya terlalu gitu. Saya kira. Terima kasih atas wawasan yang luar biasa ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Iwan. Ya, hanya satu, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama. Terima kasih. Oke, bagi para konco GJ, sebelum kita akhiri acara kita foto bersama dulu. Monggo diaktifkan dulu kameranya biar sama-sama mengenal. Dan bagi yang berbayar yang ingin mendapatkan e-sertifikat ataupun poin, nanti bisa mendaftar di link yang berbayar sampai 2 atau 3 hari ke depan masih boleh, masih bisa. Dan jangan lupa Zoom ini akan di-upload ulang di YouTube mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Dan sampai saat ini kita sebenarnya sudah 7 kali podcast ini, Pak. Alhamdulillah. Yang di like bisa sampai yang sebelumnya di like juga, di subscribe juga. Jangan sampai nanti kelupaan. Mudah-mudahan mahasiswa saya mendengarkan. Iya. Harus wajib nge-like ini ya. Iya. Minimal ada ilmu yang ditambahkan di situ. Sampun Mas Satrio fotonya? Foto? Iya. Sebentar. Alhamdulillah. Lumayan banyak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita meningkat terus dari hari. Mudah-mudahan, amin. Dari hari ke hari meningkat terus. Sampun. Terima kasih Pak Iwan atas waktu dan bimbingan atensi diskusinya ke kita. Semoga bisa ketemu lagi di waktu yang lain. Amin, insyaallah. Sharing ilmu lagi. Dan bagi para konco GJ jangan lupa untuk mengikuti terus podcast ini 2 minggu sekali. Seminggu sekali. 2 minggu, Pak. 2 minggu, Pak. Alhamdulillah. Capek yang Iya. Karena acara ini ada e-sertifikatnya dan berpoin. Tentunya ya akan sangat dibutuhkan untuk yang fresh graduate ini ya. Sama yang pemegang SKK, Pak. Terutama SKK ahli, jenjang ahli itu nanti akan membutuhkan poin itu untuk proses perpanjangan atau mungkin bikin baru pun juga perlu. Mudah-mudahan ada adik mahasiswa ini yang ikut. Terima kasih. Sami-sami. Saya kira itu jangan lupa untuk selalu mendukung kita, menyaksikan podcast kita di waktu yang berikutnya 2 minggu ke depan. Terima kasih. Akhirul kata dari kami, mohon maaf sebelumnya kalau memang ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam GJ. Salam GJ.